Ini apa alasan kita untuk membelakangi Allah atau untuk tidak menyembah kepada Allah? Tidak ada satu alasan pun, karena Allah kita berada di atas segala-galanya. Bagi Israel, pesan Mazmur ini harus diperhatikan dengan baik dan dengan benar. Baik dan benar. Jumpa lagi, Shalom teman-teman yang saya kasihi. Mungkin ada di antara teman-teman yang berhari ulang tahun. Dengarkanlah khotbah Bapak Pendeta Wayan Darmadi pada saat ini, karena membahas tentang ulang tahun seorang anak di video ini. Selamat mendengarkan. 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagian kitab ini. Lembaga Alkitab memberi judul Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung hulu seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala alam. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Yesus katakan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara kebenaran firman itu di dalam kehidupannya setiap saat. Saudara-saudaraku, keluarga Bapak Kinara dan juga rumpun keluarga Bapak Kinara, baik yang ada di Balinggi maupun yang ada di mana tadi dibilang di Mensum. Ada yang dari Mensum sini? Ada ya? Ada Pak? Ada dari Mensum? Ada ya? Semuanya berkumpul di sini dalam rangka mereka menyambut, mengingat rayakan hari yang berbahagia, tahun pertama bagi anak kekasih kita, Liora. Liora hari ini boleh memasuki usia yang ke-1 tahun. Itu berarti sepanjang 1 tahun ini tidak sedikit juga persoalan, tantangan yang dihadapi oleh anak kekasih kita dalam proses pertumbuhan hidupnya di bumi ini. Namun oleh karena kasih kemurahan Tuhan, anak kekasih kita Liora hari ini boleh berada dalam tubuh yang sehat, yang diberkati oleh tangan pengasihan Tuhan. Di tengah-tengah menikmati sukacita dan kegembiraan keluarga seperti ini, Allah malam hari ini hadir di hadapan kita dan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mazmur 97 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ketika kita membaca Mazmur ini adalah salah satu Mazmur yang mempunyai tema pemberitaan yang sama, yaitu pemujaan yang sungguh penuh dengan sukacita terhadap Allah selaku penguasa tertinggi segenap karyanya. Jadi Allah yang diagungkan, yang dituliskan, yang diberitakan dalam Mazmur 97 ini adalah memberitakan Allah yang sangat-sangat
penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan bagi setiap umatnya. Nah, saudaraku, orang Israel pada zaman dulu, pada zamannya, mereka, orang Israel ini, harus dan tidak boleh mereka melupakan kasih Allah yang memimpin perjalanan nenek moyang mereka dari tanah perhambaan di Mesir sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Orang Israel tidak boleh melupakan Allah ini. Allah yang memimpin nenek moyang Israel adalah Allah itu juga yang memimpin generasi-generasi Israel pada zamannya. Itu berarti Allah ini adalah tetap setia memimpin dan memberkati umat Israel dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Allah ini selalu menyertai umat Israel. Karena itulah Israel tidak boleh melupakan Allah yang selalu ada bersama-sama dengan mereka ini. Dan itu berarti Allah tetap setia memimpin, dan Israel pun diingatkan untuk selalu setia terhadap Allah ini. Oleh karena itu Allah itu harus dimuliakan, Allah itu harus ditinggikan. Ayat 1 mengatakan, Ia sebagai Raja, Ia adalah Allah, Ia sebagai Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Jadi alam semesta ini yang adalah ciptaan dari yang maha tinggi itu ikut memuliakan Allah. Bukan hanya Israel, bukan hanya manusia ciptaan tangan yang termulia, tetapi semua ciptaannya termasuk langit dan bumi dan tumbuh-tumbuhan memuliakan Allah. Tentang hal ini dapat pula kita baca dalam Mazmur 19 ayat 2. Saya bacakan. Mazmur 19 ayat 2 dituliskan hal yang sama. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi semua jagat raya ini adalah memuliakan Allah yang esa itu. Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang memberkati itu. Manusia dan semua ciptaan layak dan patut untuk memuji memuliakan Allah itu. Allah yang maha tinggi, yang tak kelihatan seakan-akan ada di balik awan dan kekelaman ayat 2, tetapi Ia memperlihatkan prinsip-prinsip keadilan dan keputusannya serta tindakan-tindakan hukumnya sebagai tumpuan pemerintahannya. Ia menghanguskan lawannya sekeliling, dikatakan dalam ayat 3b. Allah ini sangat dahsyat, Allah ini sangat luar biasa. Di luar Allah ini tidak ada yang mampu berbuat lebih daripada Allah ini. Allah yang dahsyat ini tidak dapat dibandingkan dengan ilah-ilah lain atau Allah-Allah yang diperalah oleh manusia. Allah-Allah bangsa kafir misalnya tidak akan mampu menandingi Allah yang dahsyat ini, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi ini. Allah bangsa kafir ini tidak berdaya di hadapan Allah Israel. Karena itu Allah inilah Allah kita yang patut untuk terus disembah dan dimuliakan. Dengan ungkapan ini, apa alasan kita untuk membelakangi Allah atau untuk tidak menyembah kepada Allah? Tidak ada satu alasan pun, karena Allah kita berada di atas segala-galanya. Bagi Israel, pesan Mazmur ini harus diperhatikan dengan baik dan dengan benar. Baik dan benar. Diresapi dan direnungkan. Karena Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah yang patut dipuji, sebab tidak ada Allah lain selain Dia sendiri yang kemuliaannya dilihat oleh segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Orang-orang yang tidak melihat kemuliaan Allah itu adalah orang-orang yang beribadah kepada patung. Orang yang membanggakan berhala-berhalanya, dikatakan ayat 7. Boleh dibaca di situ. Mereka hidup di luar kasih dan jangkauan keselamatan Allah. Inilah hal-hal yang harus diperjuangkan oleh umat Allah pada waktu itu. Dan juga jangan sampai umat Israel ini menjadi bagian dari orang kafir itu. Mereka harus berjuang
Jangan sampai mereka terhisap oleh kebudayaan yang ada, termasuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau dapat juga dikatakan umat Israel berusaha terus untuk mempertahankan iman mereka dan berusaha untuk memperkenalkan Allah yang dahsyat ini kepada orang-orang yang belum melihatnya. Jadi Israel di sini memiliki tugas ganda, mempertahankan jati dirinya dan berupaya untuk memperkenalkannya. Dengan demikian orang Israel adalah orang umat pilihan ini memiliki tugas yang sangat luar biasa. Pertahankan jati dirimu yang sudah diperkenalkan oleh Allah ini dan yang sudah mengenal Allah ini, dan perkenalkan Allah ini kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Umat ini berusaha untuk tetap berada dalam bagian umat pilihan Allah yang menyanyikan, menyuarakan tentang kedatangan Raja yang mulia itu. Jadi peran Israel ini luar biasa. Mereka diminta oleh Allah karena Allah sudah memperkenalkan diri kepada mereka. Jadi Israel lagi diutus oleh Tuhan Allah untuk memperkenalkan Allah ini kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Israel zaman dulu dan Israel zaman sekarang memiliki tugas yang sama. Karena itu orang-orang Israel baru saat ini, orang-orang Kristen yang saat ini diminta oleh Tuhan Allah ketika mengenal Allah, beritakanlah itu, persaksikanlah itu. Karena tugas panggilan gereja salah satunya adalah bersaksi. Bersaksi tentang Kristus ini, bersaksi tentang Allah yang memanifestasi dalam diri Yesus Kristus ini. Ini tugas dan peran orang-orang percaya. Israel pada zamannya dan Israel pada zaman sekarang ini diminta oleh Tuhan Allah untuk memberitakan itu. Dan jangan sampai orang-orang Israel zaman sekarang ini terhisap oleh situasi dan kondisi yang ada berkembang di era globalisasi ini. Tuhan selalu mengingatkan. Saudaraku yang dikasih diberkati Tuhan, keluarga Bapak Kinara yang sama-sama bersuka cita. Nampaknya pemazmur juga menggambarkan bagaimana sambutan umat Allah atas peringatan-peringatan Allah ini, bahwa mereka tidak akan pernah berhenti memuliakan Allah. Luar biasa. Allah yang sudah dikenal oleh Israel, dan Israel tidak pernah akan melupakan Allah. Ia akan selalu datang kepada Allah. Luar biasa. Ini adalah ciri atau sikap yang baik bagi semua umat Tuhan. Ketika mengenal Tuhan, kita perlu mencari dan mendekatkan kepada Tuhan lebih dekat lagi, dan laksanakan segala tugas tanggung jawab yang diberikan, yaitu beritakan lewat tindakan, lewat sikap seperti yang Allah sendiri telah perlihatkan lewat kehadiran Kristus Yesus, Sang Putra Allah itu, yaitu sikap yang tidak pernah berhenti untuk memuliakan Tuhan. Yesus ketika dia ada di bumi ini, ia terus memuliakan Allah itu, tak henti-henti ia memuliakan Allah itu. Itu berarti baik suka maupun duka yang dihadapi, nama Tuhan itu tetap dipuji. Yesus sudah memperlihatkan semua itu kepada para muridnya meneruskan kepada generasi ke generasi, bahkan sampai kepada generasi yang ada pada kita saat ini. Saudaraku, Tuhan itu adalah Raja, itu judul perikop. Karena itu muliakanlah Dia. Sejak zaman kuno sampai zaman kita sekarang ini, tugas panggilan kita adalah tetap, yaitu memuliakan Dia, memuliakan Allah. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hatinya. Ayat 11. Itu berarti bahwa karena itulah pemazmur mengajak kita dan seluruh umat Tuhan, termasuk saya dan saudara, untuk terus-menerus memuji kebesaran dan kemuliaan Allah yang tiada tandingnya ini. Selain pemazmur, Rasul Paulus dalam suratnya pula kepada jemaat Filipi menuliskan, generasi ke generasi terus diingat-ingatkan tentang hal ini. Dari zaman Israel dulu
sampai pada zaman Yesus, bahkan sampai pada zaman kita sekarang ini, Allah itu terus berkarya. Allah itu bekerja, melindungi, memberkati. Karya Allah itu saat ini dirasakan dan dialami oleh keluarga Bapak Kinara di sini. Anak kekasih mereka, Liur, boleh berjalan selama 1 tahun di bumi ini. Dan kini ia menginjak usia 1 tahun. Semua ini diaminkan oleh keluarga Bapak Kinara bahwa terjadinya hal ini bukan karena keluarga, bukan karena Bapak dan Ibu pendeta, bukan karena dengan Bapak dan Ibu majelis, tapi semua ini terjadi karena Tuhan Allah. Untuk itu Bapak Kinara mengundang kita semua, Bapak Ibu pendeta, para majelis dan semua undangan untuk menyaksikan apa yang Tuhan telah nyatakan, sekaligus mau memuji Allah ini yang tiada tara ini dengan nyanyian, dengan iman dan mendengar nasihat firman-Nya, agar apa yang Tuhan telah nyatakan ini tidak berakhir di usia 1 tahun, tidak berakhir dalam sukacita seperti ini saja, tetapi berkelanjutan dari hari ke hari memberitakan Allah yang sangat luar biasa ini. Sebagai tugas panggilan kita selaku gereja, bersaksi kepada semua orang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keluarga sangat-sangat berbangga melihat karya Tuhan Allah ini. Di samping itu keluarga juga telah menerima berkat yang sangat luar biasa, yang mana keluarga boleh diberkati dalam usaha pekerjaan mereka, di sawah, di rumah, dan juga usaha-usaha yang lainnya. Mereka telah menerima hasil dari semua pekerjaan itu. Itu terjadi karena Tuhan Allah yang selalu ada. Allah yang dulu ada, hari ini ada, dan sampai selama-lamanya akan ada. Allah inilah yang memberkati keluarga Bapak Kinara, sampai keluarga hari ini mengumpulkan kita untuk bersyukur kepada Allah ini, dan mengangkat segala harapan dan doa mereka. Seperti dikatakan tadi oleh Bapak Majelis, ada beberapa pokok doa yang harus kita naikkan kepada Tuhan Allah, dan semua ini karena kasih kemurahan Tuhan. Keluarga Bapak Kinara mau tunduk di hadapan Tuhan, bersyukur, berterima kasih, memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah. Kiranya apa yang Tuhan perdengarkan kepada kita di malam hari ini benar-benar menjadi nasihat, menjadi bimbingan bagi kita untuk semakin hari semakin kuat dan tidak melupakan Allah, dan kita semakin hari semakin dimampukan untuk memberitakan tentang Allah yang sangat luar biasa ini kepada orang-orang yang belum mengenal tentang Allah ini. Terpujilah Kristus dan diberkatilah keluarga Bapak Kinara serta kita semua oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita. Demikian tadi renungan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwayan Darmadi, Sarjana Teologi, dalam suatu ibadah ucapan syukur hari ulang tahun. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Tuhan memberkati.